Bang, gue mau diet, tapi gue nggak mau olahraga. Gue nggak suka olahraga, gue benci olahraga. Gue mau badan bagus, gue mau badan nggak perlu bagus, yang penting kurus, yang penting nggak buncit. Gue nggak mau olahraga. Gimana dietnya bang? Langsung aja. Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue Stefan Briono, channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini gue mau bahas soal beberapa topik tentang olahraga dan juga makan dan juga diet. Oke, jadi kenapa gue bikin topik ini? Karena gue baik banget yang nanya-nanya gue gimana caranya turunin berat badan, gimana caranya diet, tapi nggak pakai olahraga. Bisa atau enggak? Jawaban simpelnya adalah bisa. Tapi apakah lu bisa menjalaninya? Itu pertanyaannya. Sambil minum kopi, cut dikit, ya, ngantuk, nyagi jam kantor, malah ngantuk, ya. Jadi singkat cerita adalah bisa. Tapi apakah lu bisa menjalaninya? Ini gue udah jelasin, belum jelasin, maksudnya gue udah siapin. Gue mau jelasin ke kalian, tapi sebelum itu izinkan gue perkenalkan diri gue. Nama gue adalah Stefan Budiono. Gue di channel Bodybuilder ada seorang power builder. Jadi kerjanya angkat berat, tapi gue juga bangun otot. Karena kalau gue nggak punya ototnya, gue nggak bisa angkat bebannya bro. Ya. Jadi untuk bangun otot juga pastinya gue memenuhi nutrisi dan juga suplementasi. Ya, dua-duanya sama tuh jadi kuota bangun otot. Jadi lu untuk yang mau belajar semuanya itu bisa langsung tonton channel gue. Ya, ikutin subscribe, di like dan juga di komen. Dan untuk kalian yang mungkin merasa mau butuh dibantu, malas gue repot-repot, gue maunya dipandu aja udah tinggal jadi. Bisa langsung kontak gue di link di bawah, coaching bersama dengan spesifik Indonesia yang pasti kita bantu lu sampai lu puas dengan goals lu, oke? Gak akan gampang, gak akan instan, tapi worth it untuk lu lakukan, oke? Kita mulai, jadi gini loh. Sekarang gue pakai analogi seperti ini. Orang yang misalnya aktif itu dia akan banyak gerak. Banyak gerak akan membakar energi, menggunakan energi. Lu gerak-gerak gini, lu mau ngapain kayak, lu mau duduk, lu mau nyapu kayak, lu akan bakar lebih banyak energi. Nah, sekarang kalau gue punya alat seperti ini yang bantu untuk ngepel, mungkin akan lebih cepat beresin rumahnya sehingga gue geraknya akan jadi lebih sedikit, yang membuat pembakaran lu pastinya akan lebih sedikit kan namanya juga lu geraknya lebih sedikit. Apalagi contohnya misalnya kayak orang ke kantor, dia pergi dari parkiran mobilnya tuh, dia parkirnya yang jauh 1 kilo, misalnya dia parkir di gedung sebelah misal aja, terus di jalan kaki kantor setiap hari. Beda dengan orang yang misalnya dia ternyata direktur. Dia parkiran di kantornya langsung, dia dapat tempat VIP, dia cuma butuh jalan misal 15 langkah buat sampai ke kantornya dia. Pastinya yang jalan 1 kilo dulu akan bakar lebih banyak kalori. Ya kan? Nah, karena itu di sini baru masuk ke analogi gua. Bisa atau enggak? Jadi ini contohnya ya. Untuk orang-orang yang enggak olahraga, ini katakanlah di baris yang ini, di baris pertama itu semua berat badannya sama 75. Tapi yang non olahraga dia cuma akan makan 2000. Ini dia lagi defisit nih, jadi katakanlah dia aslinya 2500, yang ini 3000. Ya, jadi ini dia lagi defisit, dia mau turunin berat dari 75 ke 70. Jadi dia defisit 500 kilokalori, 2500 dia bisa makan. Dia masih bisa turun nih ke 70. Nah, si non olahraga dia dari berat 75 ke 70, dia cuma bisa makan 2000. Defisit 500 kalori sama. Kenapa begitu? Jawabannya sudah jelas ya. Karena ini olahraga, karena ini lebih banyak gerak. Lebih banyak gerak. Gitu loh. Makanya lu nggak bisa bilang, "Oh, lu makan aja yang banyak nggak apa-apa, yang penting gerak lu juga banyak." Sebanyak apa dulu, dilihat dulu. Kalau lu makannya benar-benar kebanyakan, banyak gerak, gue yakin gue di sini lebih banyak gerak daripada lu orang yang ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya bisa jadi gue lebih gemuk.
Kalau gue lagi bulking, bisa lihat video-video gue yang dulu. Gue gerak gue banyak, gue ditimpa ratusan kilo, ngangkat ratusan kilo. Gue ada kardio juga, gue jalan ke sekolah, kadang gue jalan kaki, maksudnya ke kantor, maksudnya gue parkir di tempat ini, terus gue jalan kaki dulu. Itu semuanya berpengaruh, gerak lebih banyak daripada lu. Tapi ada juga yang geraknya banyak, tapi juga kurus. Makanya kita nggak bisa cuma ngomong makan banyak, makan dikit. Nggak bisa, lu harus ada acuannya, yaitu kalori paling gampang. Nah, di 2000 kalori ini gue yakin di awal setiap orang akan semangat. Gue bisa. 2000 kalori easy. Pokoknya gue gak mau olahraga sebulan ini, gue gohak. Gue cuma makan 2000. Bisa, gue yakin bisa di awal. Sampai akhirnya dia ke 70. Tipikal ini ya, diet ekstrim. Turun 5 kilo, turun 7 kilo, 10 kilo dalam waktu beberapa minggu. Terus sudah sampai di suatu titik, dia sampai ke 70 kilo. Tapi dia udah gak bisa turun lagi di 2000. Dan di saat ini dia akan menyalahkan entah dokternya, dia nyalahin kalori defisitnya. Yang sebenarnya alasannya, gue udah sering jelasin berkali-kali, karena lu sudah mengecil. Lu yang tadinya 75 kilo, kemana-mana bawa dumbbell 5 kilo nih di badan lu. Lu cabut tuh 5 kilonya. Otomatis lu bakar lebih sedikit lagi. Jadi lu pas 2000 ini udah bukan kalori defisit lu lagi. Ini udah kalori maintenance lu sekarang. Karena apa? Berat lu stay di 70. Which means kalau mau defisit, lu harus turunin lagi. Nah sekarang kita lihat perbandingan. Orang yang olahraga, dia dari 2500, dia masih bisa bertahan ke 2000 untuk menurunkan berat badannya lagi. Sedangkan yang non olahraga dari 2000 dia harus turun udah ke 1500. Dimana yang olahraga dia baru ke 2000 nih, baru ke tahap si non olahraga ini. Dan jujur buat gue sendiri di bawah 2000 itu sangat sedikit ya. Itu masalah mindset sebenarnya. 1500 itu sangat-sangat sedikit. Apalagi cewek mungkin di sini angkanya lo kurangin gopek nih. Ini 1500, ini lo jadi 1000. Kalau lo ngomong ayam KFC, itu cuma kayak makan 2 piece dada ayam KFC yang goreng, yang crispy. Udah itu doang lo makan sehari. Hidup apa itu? Tapi bisa atau nggak? Bisa. Lo juga pasti kan jawab, bisa, gua bisa. Nah sekarang kalau udah sampai di tahap ini, pertanyaan adalah apakah lo bisa pertahankan hasil lo? Atau lu cuma berhasil dari 70, nanti lu ke 65, tapi lu selesai diet yoyo, cus naik lagi ke atas. Dan apakah nanti pas lu udah sampai di level 65, maintenance lu udah jadi 1500, lu bisa cuma makan 1500 doang. Yang tadinya lu sudah menahan diri, aduh gue udah nahan makan 2 bulan 3 bulan nih buat jadi 65, gue udah turun 10 kilo. Jadi gue sekarang boleh makan apa aja kan? Dan akhirnya lu mayo ke atas. Lu yakin? Kayak tadi gue bilang, lu mau seumur hidup lu cuma makan 3 piece dada ayam crispy. Dan ini cuma analogi lo ya. Gue udah bilang kalau cewek, ini lu kurangin gopek. Which means di saat ini dia cuma makan 1000 kalori. Dan kalau dia mau bertahan turun lagi, dia harus makan gopek. Dia harus kalau cuma 1 piece dada ayam. Hidup apa? Makanya gue selalu bilang, lu harus olahraga. Lu gak perlu fitness kayak gue, lu gak perlu angkat beban kayak gue, lu cari olahraga lu. Paling gak lu aktif. Cari olahraga yang lu suka, lu gak mesti lari, lu gak mesti jalan, lu gak mesti bersih-bersih rumah. Lu boleh cari apa olahraga lu, crossfit, main golf, main boxing, thai boxing, yoga, semua boleh. Karena apa? Itu membantu lu bergerak, lu bisa makan lebih banyak, meningkatkan kualitas hidup. Nanti di saat lu sudah punya banyak otot, berat badan lu tinggi tapi bentuk badan lu lebih slim daripada mereka yang kurus dan lebih bagus, lu bisa makan lebih banyak. Hidup lu lebih terjangkau. Lu pergi ke luar negeri, ke Malaya apa, lu gak usah pusingin iklan-iklan yang bersihin perut usus. Aduh, itu benar-benar lu cuma ditipu. Lu cuma kayak dikasih iming-iming, ini membersihkan hasil dari lu cheating day di lu makan di luar negeri. Jadi usus lu dibersihin. Aduh, sumpah usus lu hidup udah dari bertahun-tahun lu bersih-bersih apa sih, lu aja kagak tahu dalamnya kayak gimana. Dokter juga kagak ada yang tahu dalamnya kayak gimana. Gak ada yang pusingin tuh.
Itu cuma lu diiming-iming, dia cuma peduli sama cuannya dia nggak peduli sama lu nya. Gue peduli sama lu, makanya gue kasih tau lu, olahraga lu harus ada. Biar lu hidup nggak seperti ini. Tapi balik lagi, gue nggak ngejudge. Kalau lu cuma mau makan sehari kayak cuma 2 piece dada ayam, it's your choice gitu. Gue ada temen dulu sehari cuma makan apel 1, dan sekarang sih udah nggak lagi, udah nyerah orangnya. Kalau lu mau menghabisi hidup lu 1 tahun cuma makan apel setiap harinya, go for it. Gue nggak judging. Gue ada ulang tahun mak gue dia ngajak makan di mana gue makan. Nenek gue ulang tahun, terserah. Gue mau makan di mana aja, terserah gue. Karena budget kalori gue gede. Ya pas gue lagi diet sekarang ini gue nggak banyak lah. Itu namanya fase ya. Tapi yang pasti gue menjaga psikologi gue biar gue nggak terlalu tergoda. Biar gue nggak terlalu yo-yo. Karena ingat, diet is a psychology game. Lu diserang terus sama badan lapar. Kalau lu nggak bisa tahan itu, di saat dia meledak, siap-siap lu loncat ke atas. Ya, jadi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Tapi pertanyaannya lu bisa bertahan sampai kapan? Di sini lu bisa, udah turun 5 kilo, layaknya diet ekstrim. Wah, terima kasih kepada dokter yang satu ini, terima kasih kepada cara diet yang satu ini. Diet ekstrim cuma makan kapas, saya sudah turun 5 kilo dalam waktu 1 bulan. Setelah itu lu stuck, dan lu akan bertanya-tanya, ini kenapa gue stuck? Dietnya nggak works, diet defisitnya bohong, dokter ini bohong. Kebanyakan yang berhasil bangga itu hanya yang dari sananya cuma gendut dikit. Ya istilahnya cuma kayak standar skinny fat, terus dia jadi rada langsing dikit. Tapi untuk kalian yang obes, pas masih setengah jalan, kalian udah akan kepleset. Hati-hati. Di sini kalian mungkin masih bisa tahan. Bisa sebulan lagi 65 udah mau sampai target. Sampai ke 65. Gua udah nahan diet gua ini terlalu lama. Gua udah sampai 65. Gua harus kasih hadiah ke diri gua, dan lu makan bebas. Cus, lu balik lagi di sini malah lebih. Nah, semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya, yang pasti diet bukan untuk menyiksa hidup, memperbaiki hidup, makanya lakukan dengan benar. Turun dulu ke 75. 75 sampai sini. Sampai sini 2000, lu harus kurangin lagi memang, mau gak mau. Turunin udah sampai sini. Sampai sini atau mungkin belum sampai sini, baru setengah jalan 67, udah gak kuat. Stop di saat lu belum kalap. Berhenti, naikin lagi kalorinya sambil gedein badan lu, otot lu ditumbuhin. Berat badan lu nambah belum tentu badan lu makin jelek kok. Belum tentu, udah banyak buktinya. Udah banyak maksudnya orang-orang yang hidupnya terbantu karena dia fitness, karena dia ototnya lebih banyak. Lu bisa lihat, makanya fit woman, fit man, yang bentuknya lebih bagus daripada mereka yang kurus-kurus lebih ringan. Makanya kalian udah bisa lihat banyak contohnya sekarang, nggak kayak dulu orang-orang masih pada takut. Ya, jadi di sini kalian udah sampai ototnya nanti, kalian cut lagi pas kalian udah siap, mungkin 1 tahun setelahnya. Tapi 1 tahun setelahnya badan kalian sudah berubah, udah jadi lebih bagus jauh gitu loh. Jadi nggak usah takut, oke? Semoga dapat memberikan pencerahan pada kita semua. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Share ke teman-teman kalian semuanya, emak, bapak, kakek semuanya. Pelan-pelan aja diajarin, gak usah dipaksa. Yang pasti kita semua bisa sehat, kita semua pintar, dan ayo kita maju. See you guys on next video. Bye-bye. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Link di bawah kalau mau traktir kopi, online coaching, dan bye-bye. Done!